Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Wira Age dari kelas 10 Multimedia 3 SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Di video dan di kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek kimia tentang asam basa. Saya akan menguji beberapa bahan dan akan mencampurkan ekstraknya ke berbagai larutan. Mari kita simak video ini bersama-sama. Nah, untuk melakukan praktek asam basa ini, kita memerlukan alat beserta bahan. Dan ini sudah saya siapkan alat beserta bahan yang saya akan gunakan dalam melakukan tes uji asam basa. Sementara untuk alat yang saya gunakan adalah saringan beserta wadah untuk mengeluarkan ekstrak dari bahan penguji, gelas atau cangkir kosong, air mineral, air biasa, larutan garam, air deterjen, larutan cuka, wadah beserta pipet, dan alkohol. Sementara untuk bahan penguji yang saya gunakan adalah yang pertama bunga anggrek Hongkong, bunga tulip Afrika, dan kunyit. Mari kita bersama-sama melakukan tes uji asam basa ini. Kita mulai dari tahap pertama. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, saya akan melakukan tes uji pada bunga tulip Afrika. Saya akan mengeluarkan ekstrak dari bunga ini terlebih dahulu dengan cara memeras dalam wadah ini. Oke, setelah saya mengeluarkan ekstrak ini, saya akan memindahkan ekstraknya ke dalam sebuah gelas. Kemudian kita akan campurkan ke dalam larutan yang sudah kita siapkan. Sekarang saya sudah mengeluarkan ekstrak dari bunga tulip Afrika. Dan saatnya kita mencampurkan ekstrak dari bunga tersebut kepada larutan-larutan yang sudah saya siapkan. Pertama, saya akan menuangkan berbagai larutan ke dalam wadahnya masing-masing. Kita mulai dari larutan yang paling keras, alkohol 70%. Alkohol, larutan cuka, larutan garam, larutan deterjen, air mineral, air putih biasa. Nah, sekarang saya sudah mempersiapkan larutan-larutan yang kita butuhkan serta ekstrak bahan penguji. Saya sudah mempersiapkan botol berukuran 3 ml. Ini sebagai tempat untuk pencampuran ekstrak serta larutannya dengan perbandingan 1,5 ml larutan dan 1,5 ml cairan bahan penguji. Mari kita campurkan masing-masing larutan tersebut. Kita akan campurkan larutan ini menjadi rata. Ini merupakan hasil pencampuran dari ekstrak bunga tulip Afrika dan alkohol. Warnanya sedikit merah
ke taman. Merahnya gelap seperti ini. Kita bisa lihat bersama-sama. Ini hasil pencampurannya. Oke, kita lanjutkan ke tahap pencampuran yang kedua. Ini hasil pencampuran dari air cuka dan larutan ekstrak bunga tulip afrikanya. Warnanya sedikit lebih keruh, seperti oranye menuju oranye, merahnya menurun menjadi oranye. Kita lakukan pencampuran tahap ketiga. Kita akan mencampurkan larutan garam dengan ekstraknya. 1,5 larutan garam. Ini hasilnya. Ini merupakan pencampuran dari larutan garam dan ekstraknya. Warnanya sama seperti mencampurkan ke dalam larutan cuka. Merah keorange. Ini merupakan hasil pencampuran dari air deterjen dan larutan ekstrak bunga tulip afrikanya. Warnanya jauh lebih pekat dari sebelumnya. Ini seperti merah kehitaman, merah kotor seperti darah. Seperti ini. Selanjutnya saya akan mencampurkan air mineral dengan ekstrak ini. Apa yang akan terjadi? Warnanya tidak berubah sama sekali, sama seperti di gelas. Hasilnya tidak berubah sama sekali. Yang terakhir, larutan air biasa atau air mentah. Saya akan campurkan. Ya. Ini dengan larutan air biasa atau air mentah, warnanya tidak berubah sama sekali, sama seperti warna aslinya. Baiklah, bersama-sama sudah kita lihat hasil pencampuran larutan ekstrak bunga tulip afrika dengan berbagai cairan yang sudah kita siapkan. Kita lihat bersama-sama bagaimana hasil warna yang akan berubah. Selanjutnya kita masuk ke tahap proses uji bahan kedua, yaitu anggrek kongkong. Oke, untuk yang kedua saya akan melakukan tes uji pada bunga anggrek kongkong. Bunganya berwarna ungu. Mohon maaf karena saya tidak menemukan bunga berwarna biru di sekitar saya, dan yang ada hanya warna ungu, dan terpaksa saya menggunakannya. Saya akan mengeluarkan ekstrak terlebih dahulu di wadah tersebut.
Baik, yang pertama saya akan mencampurkannya dengan larutan alkohol dan larutan yang lainnya. Kita mulai dari alkohol. Kadar warna ungunya sedikit menurun menjadi lebih muda dari aslinya. Aslinya seperti ini, ungunya pekat, kadarnya menjadi lebih rendah, lebih muda ungunya. Oke. Kita lanjutkan ke dalam pencampuran cairan kedua, yaitu larutan cuka. 1,5 larutan. Ini merupakan hasil pencampuran dari air cuka dan ekstrak bunga anggrek kongkongnya. Warnanya menjadi merah jambu seperti ini. Merah jambu, warna yang cantik. Ya, ini warnanya. Ketika dicampurkan dengan air garam, warna dari ekstrak bunga anggrek kongkongnya berubah menjadi ungu muda, lebih muda dari sedikit lebih tua dari ketika dicampurkan dengan larutan cuka. Seperti ini, kita lihat bersama-sama. Kita lanjutkan ke dalam pencampuran tahap 4, yaitu larutan deterjen. Ini hasil pencampuran dari air deterjen dengan ekstrak anggrek kongkong. Warnanya seperti hijau keabu-abuan, sangat gelap. Seperti ini, bisa lihat bersama-sama. Oke. Seperti abu-abu, namun sedikit hijau. Ya. Ini, oke. Warnanya tidak berubah. Namun ketika ada pencampuran, warnanya sedikit lebih pudar aja. Tetap ungu, tidak berubah jauh dari aslinya. Seperti ini. Kita lanjutkan ke cairan yang terakhir, yaitu air putih biasa, air mentah. Hasilnya sama seperti kita mencampurkan dengan air mineral, tetap ungu namun lebih pudar. Warnanya sedikit hilang. Oke. Hasil pencampurannya. Nah, sekarang kita sudah melihat bersama-sama bagaimana ketika larutan ekstrak dari bunga anggrek kongkong dicampurkan dengan berbagai larutan seperti alkohol, cuka, garam, deterjen, air mineral, dan air biasa. Kita sudah lihat bersama-sama bagaimana hasil dan warna perubahannya. Saya rasa cukup untuk percobaan dari ekstrak anggrek kongkongnya. Kita akan lanjutkan ke dalam percobaan yang terakhir, yaitu uji asam basa pada larutan kunyit. Mari kita simak video terakhir dan percobaan terakhir ini bersama-sama. Kita mulai ke tahap percobaan ketiga. Nah, kita sudah sampai dalam tahap percobaan terakhir, tes uji asam basa pada kunyit. Ini merupakan penguji tahap akhir, yaitu kunyit. Kita sudah mempersiapkan kunyit dan sudah siap potong-potong. Saatnya kita mengeluarkan ekstrak dari kunyit ini di dalam wadah tertutup.
saya sudah mengeluarkan ekstrak dari kunyitnya dan akan kita campurkan dengan larutan-larutan tersebut. Karena ada alkohol, juga garam, deterjen, air mineral biasa, kemudian air mentah biasa. Akan kita campurkan seperti biasa. Ini merupakan hasil pencampuran dengan alkohol. Warnanya tetap kuning namun sedikit lebih pudar dari aslinya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke tahap pencampuran kedua, yaitu menggunakan cuka. Kita masukkan 1,5 ml ke dalam botol. Campurkan ya. Ini merupakan hasil dari pencampuran dengan air cuka. Tetap kuning warnanya namun lebih terang dari aslinya, seperti ini. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu larutan garam. Tidak ada perubahan warna, sama ini sama seperti dicampurkan dengan cuka, sedikit lebih pudar dan terang. Cuka yang lebih terang, kuningnya lebih menyala. Lanjutkan yang keempat, larutan deterjen. Hasil campuran dengan air deterjen hasilnya sangat jauh dari kuning menjadi merah marun seperti ini, seperti warna darah yang terang. Lanjutkan ke air mineral. Warnanya sama, sudah pasti tidak akan berubah, tetap warna kuning seperti aslinya, namun cat dan dicampurkan dengan air. Kita lanjutkan yang ke terakhir, air biasa 1,5. Ini merupakan hasilnya, sama seperti mencampurkan dengan air mineral, tetap kuning namun sedikit lebih pudar, bisa ya. Terima kasih. Oke. Nah, kita bersama-sama sudah melihat 3 bahan penguji ketika dicampurkan dengan berbagai larutan di depan saya ini: alkohol, cuka, garam, deterjen, air mineral, dan air biasa. Ada perubahan, ada juga yang tidak ada perubahan. Saya rasa cukup untuk praktek kali ini. Kita sudah mengujinya dan kita mengetahui hasilnya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam mengenai praktek ini, terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, sangat-sangat saya memohon untuk dimaafkan. Saya Wira Age dari kelas 10 Multimedia 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.